Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang memberikan informasi seputar perkembangan pendidikan, pembelajaran, kompetensi guru, dan kompetensi tenaga kependidikan, serta informasi lainnya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas model pembelajaran kooperatif to stay to stray atau disingkat TSTS. Hal ini penting sebagai salah satu model pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam penerapan kurikulum Merdeka yang saat ini kita lakukan. Sebagai bahan bacaan diambil materi ini dari buku Sohimin Aris tahun 2014. Mari kita ikuti penjelasan berikut Bapak dan Ibu. Dari segi pengertian, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran di mana peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok secara kolaboratif, dan anggotanya biasanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen. Ini menurut Salpin 2008. Kemudian model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray, kita singkat TSTS, ini pertama sekali dikembangkan oleh Spencer Kagan. To stay to stray ini, apabila kita terjemahkan berarti sederhana saja, 2 tinggal, kemudian 2 tamu. Maksudnya, dari masing-masing kelompok yang dibentuk setelah waktu yang ditentukan oleh guru, ada 2 orang tinggal dalam kelompoknya dan 2 orang lagi diutus berkunjung ke kelompok lain. Mereka sebagai tamu untuk mendapatkan informasi. Adapun tahap pembelajaran atau sintaks karena dia merupakan model, sintaks dari TSTS ini yang pertama adalah tahap persiapan. Seperti model pembelajaran yang lain, kita menyusun silabus dalam kurikulum 2013 atau OTP dalam kurikulum Merdeka. Kemudian kita tuangkan ke dalam rencana pembelajaran atau modul ajar. Kita rencanakan juga penilaian atau asesmen. Dan juga kita menyiapkan tugas yang harus dikerjakan masing-masing kelompok. Dan tentunya ini berisi masalah-masalah dan yang berkaitan dengan materi yang kita sajikan. Kemudian, guru membagi kelompok peserta didik biasanya terdiri 4-6 anggota, dan paling baik dia kalau 4 orang. Kemudian anggota kelompok itu diusahakan heterogen. Tahap yang kedua atau sintaks yang kedua, ini tahap presentasi. Di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan informasi atau penjelasan ringkas tentang materi. Selanjutnya, guru memberikan aturan atau regulasi rambu-rambu yang harus dipenuhi atau dilakukan masing-masing kelompok. Dan ini harus jelas diinformasikan. Kemudian, tahap yang ketiga, kegiatan kelompok. Di sini, guru membagikan lembar kegiatan yang berisi tugas-tugas yang harus dipelajari oleh tiap-tiap peserta didik dalam satu kelompok sesuai dengan yang direncanakan. Setelah itu, siswa menerimanya atau peserta didik menerima lembar kegiatan yang berisi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan konsep materi dan klasifikasinya tentu sesuai dengan materi. Dilanjutkan, peserta didik bersama membahas, mendiskusikan masalah tersebut bersama-sama anggota kelompoknya dengan cara kelompok masing-masing. Jadi diberi tanggung jawab. Kemudian dilanjutkan setelah selesai waktu yang ditentukan guru, 2 orang dari 4 anggota, kalau 4 satu kelompok, masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya. 2 orang dari anggota itu meninggalkan kelompoknya, kemudian bertamu ke kelompok yang lain. Sementara 2 orang lagi tinggal dalam kelompok bertugas menyampaikan hasil kerja ke tamu yang berkunjung. Nah, selanjutnya, setelah memperoleh informasi dari 2 anggota yang tinggal, tamu mohon diri untuk kembali ke kelompok masing-masing untuk melaporkan temuannya serta membandingkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. Jadi ini juga sangat penting sekali untuk bagaimana mereka terbiasa beretika, ibarat tamu hormat dan juga orang yang bertamu begitu. Ini juga sudah dilatih dalam model pembelajaran ini. Kemudian tahap formalisasi. Setelah belajar dalam kelompok dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan, salah satu atau lebih kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
untuk dikomunikasikan atau didiskusikan dengan kelompok lainnya. Kemudian, guru membahas dan mengerahkan peserta didik secara keseluruhan. Baru masuk kita ke tahap yang kelima, tahap evaluasi, dan juga pemberian penghargaan bagi yang dapat hasilnya baik, tentu mereka semua dihargai. Ini tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan peserta didik memahami materi yang telah diperoleh dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif to stay. Penilaian dapat dilakukan dengan cara melakukan observasi, tentu sudah harus kita persiapkan lembar kerja, lembar observasi, lembar pengamatan, kemudian penilaian hasil kerja kelompok, serta juga keaktifan individu. Nah, ini sudah sesuai juga dengan asesmen terutama formatif. Kemudian langkah-langkah model pembelajaran to stay yang lebih sederhana yang bisa kita terapkan Bapak dan Ibu di sekolah kita. Namun sebelumnya silahkan di-subscribe video ini untuk ada lagi video-video selanjutnya yang berkaitan dengan model pembelajaran sehingga kita semakin kaya dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Untuk langkah-langkah yang lebih sederhana, pertama, setelah dibuka pembelajaran, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, yang setiap kelompoknya biasanya terdiri dari 4-6 orang. Masing-masing kelompok memilih 2 orang, di antara mereka penjaga pos atau tinggal dalam kelompok, dan 2 orang lagi diutus sebagai tamu untuk mengunjungi kelompok lain. Jadi biarkan mereka berdemokrasi siapa yang berkunjung ke kelompok lain. Kemudian yang kedua, guru memberikan kompetensi permasalahan atau tugas maupun materi dalam bentuk perintah atau lembar kerja untuk dibahas secara bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Tentu masing-masing kelompok akan bekerja. Kemudian yang ketiga, semua kelompok diberi waktu tertentu untuk bekerja sama dengan kelompoknya. Salah satu dari anggota kelompok ditunjuk atau bertindak sebagai ketua kelompok. Yang keempat, setelah habis waktu bekerja sama, 2 orang dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. Kemudian langkah kelima, 2 orang tinggal dalam kelompoknya, bertugas menyambut tamu untuk membagikan hasil kerja dan informasi ke tamu mereka. Kemudian langkah keenam, setelah tamu yang diutus masing-masing kelompok selesai mengamati dan mendapatkan informasi atau hasil kerja dari kelompok yang dikunjungi, mereka kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka ke kelompok lain. Kemudian yang ketujuh, masing-masing kelompok membandingkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka dengan apa yang diperoleh dari kelompok lain. Dan yang kedelapan, setelah selesai waktu pembahasan masing-masing kelompok, diminta untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, itu kalau kita rinci urutan-urutannya sehingga sederhana bisa kita terapkan. Bapak dan Ibu, masing-masing model pembelajaran, apakah itu pendekatan, masing-masing memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Ada kelebihan model pembelajaran to stay ini yang perlu kita perhatikan, dan juga ada nanti kelemahan yang perlu kita antisipasi. Pertama, kelebihan model pembelajaran to stay. Pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka. Belajar peserta didik menjadi lebih bermakna, aktif, dan produktif. Ini juga sesuai dengan tuntutan dari kurikulum Merdeka. Guru mudah memonitor masing-masing hasil kerja kelompok, kemudian dapat diterapkan pada semua kelas, juga semua mata pelajaran juga dapat diterapkan. Dan yang kelima, peserta didik dilatih untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, karena ini, apa yang diperoleh dari kelompok lain harus dikomunikasikan. Keenam, menambah kemampuan kerjasama, sudah pasti, dan juga rasa percaya diri peserta didik. Ini yang kita harapkan. Kemudian kemampuan berbicara peserta didik dapat ditingkatkan. Tentu mereka akan mengkomunikasikan di dalam kelompok, kemudian bertanya ke kelompok lain, mempresentasikan juga akan melatih mereka terbiasa berkomunikasi yang baik. Kemudian membantu dapat membahas lebih banyak tugas yang dilakukan. Nah, tentu saja karena mereka bersama. Kemudian dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar. Nah, ini kelebihan-kelebihan model pembelajaran TSTS.
Walaupun demikian ada kelemahannya yang perlu diatasi oleh guru dalam penerapannya. Pertama, ini membutuhkan waktu yang lama. Makanya harus disetting, harus direncanakan dengan baik. Kemudian sebagian peserta didik cenderung tidak mau belajar dalam kelompok. Nah, ini kasuistis, hanya 1-2, dan ini perlu diberikan motivasi dan juga diberi pendampingan individu. Kemudian bagi guru membutuhkan banyak persiapan, tentu saja. Guru cenderung kesulitan dalam mengelola kelas. Ini sudah kalau jelas memang perintahnya ini tidak akan ditemukan. Kemudian membutuhkan sosialisasi yang lebih baik. Kemudian jika jumlah peserta didik ganjil bisa menyulitkan pembentukan kelompok. Peserta didik mudah melepaskan diri dari keterlibatan dan tidak memperhatikan guru. Nah, ini bagian dari kelemahannya. Maka dapat kita simpulkan Bapak dan Ibu, model pembelajaran to stay to stray sangat baik diterapkan guru di kelas untuk membangun kerjasama, berpikir kritis, 4C, literasi, komunikasi dan presentasi. Peserta didik menjadi aktif dan termotivasi membuat kelas lebih hidup dan lebih segar. Nah, ini kesimpulannya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan diterapkan di kelas kita masing-masing karena sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka. Demikian penjelasan tentang model pembelajaran TSTS. Semoga bermanfaat dan terima kasih.